Saya sandingkan dengan suaranya Habib Taufik Asik, itu tuh sama. Ketika awal dia bercakap dengan saya di live itu saat beliau telepon itu kok saya menduga itu adalah Habib Taufik Asegaf. Karena siapapun, buat para tokoh, kadang-kadang kalau menelpon saya dari dulu ini suaranya kecil Gus, kok kecil sih? Suaranya jelas nggak sih? Cek cek, suaranya, cek tes suaranya. Jelas ya, oke oke. Nggak, kamu nggak usah nyetel live, nggak usah. Karena nanti akan nyetet ini sinyalnya kurang bagus ini di sini. Nah, jadi saya terusin ya, karena dari dulu itu siapapun atau tokoh itu ketika menelpon saya walaupun mirip-mirip tidak pernah mengakui. Jadi dirinya itu tidak pernah mengakui. Karena rentan digoreng. Makanya bisa jadi menggunakan akun lain atau nomor lain, ya kan? Itu Habib yang kemarin itu Habib Taufik Asegaf atau bukan, buat saya itu sebetulnya nggak terlalu penting. Tapi dugaan saya itu adalah Habib Taufik Asegaf. Karena apa? Suaranya plek, cengkoknya juga plek waktu ngobrol. Aduh, nanti dulu. Suaranya juga plek sama. Cengkok-cengkoknya juga sama. Ketika beliau ceramahnya bernada lantang pun saya paskan dengan cengkok yang waktu telepon saya, yang saya duga sebagai Habib Taufik Asegaf pun sama. Jadi kemiripan itu. Lalu ketika pertama dia bilang saya bukan Habib Taufik Asegaf, ya pasti semua tokoh kalau telepon itu nggak pernah mengaku bahwa saya adalah Habib Taufik Asegaf, nggak mungkin karena nanti akan menjadi polemik, nanti akan menjadi penggorengan dan lain sebagainya. Saya rasa itu hal yang saya maklumi lah, makanya tidak pernah. Nah, memang saya diyakinkan lagi di live juga ada. Saya diyakinkan lagi, berusaha untuk meyakinkan saya. Dia telepon saya lagi, saya angkat, terus dia video call 1 detik menampilkan muka. Mukanya memang bukan Habib Taufik Asegaf. Tetapi dugaan saya juga nggak bisa langsung percaya begitu saja. Bisa-bisa di depannya ada jamaahnya atau siapa saja diadepin kameranya kepada orang lain. Ini saya begitu. Ada sinyalnya. Ya. Lalu seandainya betul. Sekarang ada yang mengklarifikasi terhadap beliau. Contohnya begini. Halo, assalamualaikum Beb, mau konfirmasi seandainya nih. Apakah betul antum telepon Arya? Seandainya itu. Saya yakin jawaban tidak, saya tidak kenal. Pasti itu. Tetapi dugaan saya, keyakinan saya, beliau itu adalah Habib Taufik Asegaf. Itu menurut saya. Karena interaksi itu kan saya buka nomor di sini kan umum. Jadi siapapun itu boleh menghubungi. Itu tanpa ada yang namanya settingan, ada desain kamu yang hubungi saya nanti pura-pura. Tidak ada itu. Wallahi demi Allah demi Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Ya, kamu jadi saksi ya, admin. Kita interaksi langsung, nomornya juga nomor asing, saya juga tidak kenal. Tetapi waktu itu nomornya juga saya simpan. Telepon itu saya simpan. Saya nggak berani share nomor karena apa? Saya bisa kena kesalahan nanti kalau saya share nomor handphone tanpa seizin seseorang, nggak berani. Nah, ini malam saya mau mengklarifikasi. Saya mau mengklarifikasi dan saya mau telepon langsung. Ya, saya mau telepon langsung. Mudah-mudahan diangkat, mudah-mudahan dapat kepastian. Mudah-mudahan dapat kepastian ini. Mudah-mudahan sih bukan Habib Taufik Asegaf. Mudah-mudahan keyakinan saya salah. Kenapa sampai detik ini pun keyakinan saya beliau adalah Habib Taufik Asegaf. Buat saya ada yang aneh teman-teman, ada yang aneh gitu loh. Nah, terus apakah saya, wah, Gus Arya ditelepon sama Habib Taufik Asegaf, hebat? Enggak, ngapain hebat? Ya, menteri sampai dengan presiden, sampai staf pres, sampai dengan jenderal banyak kok yang hubungi saya. Ya, tidak ada yang aneh menurut saya yang kayak begitu. Cuman mengkonfirmasi kok, gitu loh. Kita tidak tahu siapa mereka, dia bohong. Nyatanya kemarin ada yang telepon, ada yang WA, ada buktinya ya di live ya. Dia mengaku sebagai saya Gus Kautsar, saya izin mau telepon gitu. Ternyata di telepon bukan Gus Kautsar, beliau katanya asistennya atau santrinya atau apa gitu. Jadi artinya saya mau klarifikasi dulu. Kenapa saya itu mantap kalau beliau itu adalah Habib Taufik Asegaf. Siapapun lo interaksi ngobrol bareng di sini sama saya, entah topiknya apa, pasti tidak akan pernah mengakui dirinya siapa. Jangankan Habib Taufik Asegaf, orang lain biasa saja video call nggak berani. Rata-ratanya telepon biasa gitu. Dan rata-rata menggunakan nomor WA cloning. Artinya nomor WA cloning itu saya bisa cek lah di get kontak kan ada itu. Jadi nggak ada historinya.
atau dia menggunakan nomor baru gitu loh. Nomornya di share, Gus, nggak berani di share, saya bisa kena tuntut. Nggak boleh nge-share nomor orang. Saya privat, saya sering buka interaksi nomor orang siapapun itu saya privat, nggak boleh dibagikan. Salah itu. Ya. Oke, sekarang saya akan telepon. Nomor penelpon kemarin juga saya sudah simpan. Saya simpan sinyalnya. Nah, itu kan saya simpan siapa nih? Habib ini. Nah, sekarang saya mau coba hubungi penelpon yang suaranya sama dengan Habib Taufik Assegaf. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya telepon ya. Untuk memastikan. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Kita coba telepon lagi ya. Sekali lagi kita telepon. Dicocokkan sama aktivitasnya Habib Taufik sekarang per detik ini. Ya kita telepon kan nggak diangkat, dicocokkan dengan kegiatannya Habib Taufik sekarang. Ini nggak diangkat 2 kali. Nah, nggak diangkat 2 kali teman-teman. Di live streaming ini apa? Habib Taufik. Kalau seandainya jadi kadang begini, ada live nggak? Karena kadang begini, beliau nggak mungkin menggunakan telepon menggunakan nomor pribadi, itu nggak mungkin. Biasanya pakai asprinya atau santrinya atau apa, di asistennya. Biasanya begitu gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Saya coba untuk klarifikasi juga belum diangkat. Ya, jadi tidak ada unsur apapun atau itu nomor yang sudah ditanam, settingan atau segala macam, tidak ada. Wallahi demi Allah, tidak ada. Saya menyumpahi diri saya ya. Saya menyumpahi diri saya sendiri. Wallahi demi Allah, menyumpahi diri saya sendiri, bukan menyumpahi Anda, bukan. Dan mubahalah juga bukan. Demi Allah. Jadi tidak ada ya namanya itu kan segala macam. Cuman keyakinan saya sampai saat ini ya, keyakinan saya sampai saat ini bahwa beliau itu Habib Taufik Assegaf, cuman tidak mungkin beliau mengaku ya saya Habib Taufik Assegaf dengan saya walaupun namanya Ahmad Sajuli seandainya. Tidak mungkin ngaku namanya Ahmad. Tidak mungkin. Video call saja tidak mungkin video call. Itu jarang sekali orang mau video call ya, yang kontra-kontra kayak begitu. Jadi begitu. Ya pesan saya sih sederhana teman-teman ya. Ini pesan moral saya itu begini. Tolonglah yang kayak begini itu yang kena itu adalah kami. Mengawal penelitiannya Kiai Imad, ya kita kawal secara peneliti. Pesan saya itu cuma satu hal, ndak usah kalian memukul rata, ndak usah kalian itu antipati denger yang namanya Habib. Habib ya Habib gitu loh, yang ulama ya ulama, yang alim ya alim. Gua usah ditabrak-tabrakin semua. Ketika Anda semua teman-teman ini nabrak membabi buta, itu akhirnya yang kena apa? Yang kena itu adalah kami. Dipikir kami itu mengajarkan hal-hal brutal seperti itu. Nah, ini sebentar tak refresh dulu nih kayaknya nih. Sinyal. Bentar sinyal ya. Ya teman-teman ya, makanya saya berpesan, tolong kita itu walaupun setuju dengan penelitiannya Kiai Imad tentang nasab ketersambungan keluarga Ba'alawi nyambung kepada Rasul atau terputus, ya kita kawal saja. Tetapi kita jangan antipati dengan istilah Habib, dengan sebutan Habib, terus kita tabrak-tabrakin semua membabi buta. Karena jika engkau melakukan seperti itu sama dengan Anda mencelakai kami. Dianggap kami yang meminta seperti itu. Tidak boleh.
Yang alim tetap yang alim, jangan membuta semuanya kalian hantam, kalian benci tidak boleh, terus antipati tidak boleh. Habib ya Habib, ketika ada orang tanya Habib itu adalah zuriat Nabi apa bukan, ya kita jawab. Ya kalau menurut Islam sih zuriat Nabi itu bukan Habib, namanya itu Sayyid, Syarif. Habib itu ya setahu saya di dalam Islam ini hanya sebuah gelar kehormatan untuk kepentingan dakwah. Jadi Habib itu ya ulama. Tidak semua keluarga Ba'alawi itu menjadi ulama, ya enggak. Itu kan Ba'alawi itu kan marganya. Lalu saya juga sedikit berpesan ini untuk para tim-tim propaganda. Ketika ada yang mendukung tesisnya Kiai Imaduddin, ya jangan terus distigmakan kami sebagai pembenci zuriat Nabi. Itu namanya orang koclok, orang yang mengadu domba. Tujuannya apa mereka menstigmakan kita seperti itu? Agar kita dimusuhi umat Islam sendiri. Nah, ini adalah propaganda. Ya, kan ada nih orang-orang yang antitesis terhadap kajiannya Kiai Imad. Terus kita mendukung ini, malah kita dibentur-benturkan. Hati-hati. Nah, itu orang-orang yang seperti itu orang-orang yang hati nuraninya udah mati. Jadi mendukung tesisnya Kiai Imaduddin bukan berarti membenci zuriat Rasul. Masa ya keturunan Nabi kita benci? Ya, nah, buat apa kita beragama? Buat apa kita menjadi umat Rasulullah? Ini terlalu lebih dan terlalu berlebihan. Ya, paham ya? Paham? Pokoknya lanjut terus Gus. Jangan. Kemarin itu sudah ini makanya ini walaupun ketika kita membahas Habib, kita kadang-kadang juga membahas Habib itu adalah membahas perilakunya, membahas oknumnya. Kalau kita membahas personalnya itu adalah oknumnya. Nah, sampai saat ini jangan sampai kalian itu membahas personalnya yang tidak ada urusannya dengan ini. Gitu loh. Kayak kemarin rame Habib Lutfi digoreng-goreng. Terus ada dari Habib NU yang NKRI, ini kalian samakan kalian. Nah, ini siapa? Ini saya curiga ini. Ini penumpang ini. Mereka pura-pura mendukung loh. Oh, di Laskar NKRI banyak yang seperti itu. Pura-puranya mendukung, sejatinya mereka ingin mencelakai Kiai Imad. Mereka ingin mencelakai Gus Fuad Pleret. Mereka ingin mencelakai para aktivis. Mereka ingin mencelakai saya. Dengan cara apa? Membabi buta itu. Wajar. Bisa. Ini dugaan saya. Karena sudah beberapa kita tracking mereka itu, kita banyak yang ketahuan. Bisa ini adalah yang menompang. Ada dari kelompok-kelompok Salafi Wahabi, ada memang yang numpang itu. Ya, dari kelompok Salafi Wahabi ada yang numpang ngerecokin gitu loh, mendorong berusaha supaya apa? Kita dibentur-benturkan. Ada. Terus dari kelompok-kelompok garis keras itu banyak. Hati-hati. Mereka nggak suka sama Habib yang NKRI, Habib yang alim, yang ada di Nahdlatul Ulama. Hati-hati. Saya kasih tahu. Saya ngomong kayak begini pertanggungjawabkan. Hati-hati. Maka yang alim tetaplah alim, para guru, para habaib, para alim, ulama, yang alim tetaplah alim, yang permata kan tetap permata kok. Dari awal juga kita bahasnya itu. Ya, jangan digebiauyah jangan. Ya, kalau masih ada yang gebiauyah, nggak usah kenal sama saya, nggak usah berteman sama saya. Malah kalau masih seperti itu saya kejar. Ya. Hati-hati banyak penumpang ya. Gus Arya takut sama Bebek Topik Asegaf. Sejak kapan saya takut? Kalau saya takut ngapain saya? Hidup saya udah cukup, makan saya udah kenyang. Ngapain saya bahas-bahas kayak begini, nggak penting. Rugi. Nggak dapat duit, nggak dibayar, banyak resiko, rugi ngomong kayak begini. Mungkin nek ngomongin pisan pindho ki sing paham, ora paham berarti mak kowe pekok. Pekok wae. Aku ngomong hak kok. Apa onone? Hati-hati. Kebangkitan tasawuf, kebangkitan pribumi, hati-hati banyak yang menumpang. Hati-hati. Mereka tujuannya apa? Mereka kerahkan buzzer itu berkomentar dibayar 1.000 itu. Ada juga mereka mengeluarkan orang-orang yang benci sama kita. Suruh komen semua itu, ada satu grup itu. Satu grup suruh komen pura-puranya mendukung tetapi mengkompor-kompori caranya. Habisi Habib Lutfi, habisi Habib Husain, habibin Habib itu Gus. Karena tahu mereka adalah Habib yang di NU. Hati-hati. Saya peringatkan, berkali saya peringatkan hati-hati. Untuk saudara-saudaraku, para aktivis media sosial juga hati-hati. Banyak netizen-netizen yang menjelma seperti itu, mempura-pura mendukung komentatornya seolah-olah itu sejalan. Habisi ini, habisi itu, ayo, mantap, luar biasa, ayo. Padahal mereka ingin mencelakakan Anda. Hati-hati. Ya, Laskar NKRI kalau ada seperti itu, nggak usah gabung di Laskar NKRI, merusak. Ya, Laskar NKRI harus cerdas, berbicara hak untuk kemaslahatan. Ya. Paham itu. Kalau Anda menentang apa saran baik dari kami, keluar, nggak usah di Laskar NKRI. Ya, saya
juga nih.